kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Namun untuk sore hari ini kita nggak hanya membahas satu saham saja nih, tapi kita akan membahas 3 saham atau 3 emiten yang berada di BUMN Karya yang kemarin di mana mencatatkan kenaikan harga saham yang cukup signifikan. Bahkan salah satunya hingga mencatatkan sekitar 160% pergerakan harga sahamnya. Nah, lalu 3 saham tersebut apa saja sih? Yuk kita bahas. Ya, kalau untuk 3 sahamnya dari BUMN Karya, yang pertama ada Adikarya Persero Tbk atau dengan kode emitennya ADI. Di sini dengan market cap sekitar 2,1 triliun. Untuk Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA, di sini untuk market capnya berkisar 8,13 triliun. Dan PP Persero Tbk atau PTPP dengan market capnya saat ini sekitar 2,4 triliun rupiah. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini untuk kenaikan harga sahamnya, jadi kita melihat track recordnya dari 20 Juni hingga 9 Juli 2024 karena kenaikan harga sahamnya itu sudah mulai terlihat ketika saat 20 Juni dan bertahan di tanggal 8 Juni, jadi 9 Juli itu sempat mengalami kenaikan sebelum ditutup lebih rendah. Kalau kita lihat di sini untuk Adikarya Persero atau Tbk dengan kode emiten ADI, di sini mencatatkan kenaikan harga sahamnya dari 20 Juni ke 9 Juli 2024 berkisar sekitar 47%. Kemudian untuk Wijaya Karya Persero atau WIKA 162,5%. Dan PP Persero Tbk atau PTPP di sini mencatatkan sekitar 44%. Nah, kenaikan harga saham ini apakah kira-kira didorong dari sisi kinerja? Nah, kita bisa melihat sisi kinerja keuangan dari 3 emiten tersebut. Ya, untuk yang pertama kita akan membahas dari Adikarya terlebih dahulu ya. Di sini kalau kita melihat track record dari laba bersih selama 5 tahun ke belakang atau dari masa Covid, kalau kita lihat memang secara total atau annualized di sini secara tahunan dari 2020 ke tahun 2023 memang mencatatkan kenaikan ya. Jadi dari 24 miliar, 55 miliar, 81 miliar, dan di akhir tahun 2023 secara annualized 214 miliar. Kemudian kalau dari sisi kuartal 1 karena kuartal 2 belum rilis, di sini kenaikannya dari 8 miliar rupiah menjadi 10 miliar rupiah. Jadi memang ada kenaikan sebesar 2 miliar rupiah. Jadi memang untuk kenaikan harga sahamnya sejalan dengan adanya perbaikan kinerja dari Adikarya sendiri. Kemudian kita akan bergeser ke WIKA. Ya, untuk Wijaya Karya atau WIKA di sini kalau kita lihat di mana kan tadi harga sahamnya itu naik sekitar 162% ya. Tapi justru kalau kita lihat dari sisi kinerjanya WIKA atau Wijaya Karya di sini laba pada tahun 2020 di analyze 186 miliar, kemudian 2021 118 miliar, ini berarti terjadi penurunan. Kemudian kinerjanya dari laba di sini justru mencatatkan kerugian pada tahun 2022, annualisnya berkisar 60 miliar, kemudian kerugiannya bertambah lagi lebih besar di sini dari 60 miliar. Jadi kalau kita setahunkan di tahun 2023 sebesar 7,1 triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat secara kuartal 1 karena kuartal 2 belum rilis, di sini juga kerugiannya meningkat dari 521 miliar menjadi 1,1 triliun rupiah. Jadi di sini justru kenaikan harga saham WIKA sekitar 162% tidak sejalan dengan sisi kinerjanya karena justru di sini perseroan masih mencatatkan kerugian, bahkan kerugiannya meningkat lebih dari 100%. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya apa sih yang mendorong WIKA ini bisa naik sekitar 160%, padahal dari sisi kinerja belum mencatatkan kinerja yang cukup baik. Tapi sebelum itu kita akan membahas dari sisi kinerja dari PTPP. Ya, di sini ada PTPP. Kalau kita lihat dari sisi kinerja, di mana tadi PTPP mencatatkan kenaikan harga saham sekitar 44%. Nah, kalau kita lihat di sini memang ada kenaikan kinerja ya dari tahun 2020 ke tahun 2023 secara annualized atau disetahunkan. Kemudian kalau kita melihat dari kuartal 1 juga ada kenaikan yang cukup signifikan dari 34 miliar menjadi 95 miliar rupiah. Jadi di sini memang kenaikan harga sahamnya sejalan dengan kinerjanya pada kuartal 1 2024. Nah, selanjutnya kita bisa melihat daftar BUMN yang mendapatkan
atau meminta penyertaan modal negara atau PMN untuk tahun 2025. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada 5 perusahaan BUMN ya, yang dimana meminta untuk diberikan namanya penyertaan modal negara atau PMN yang nilainya cukup jumbo atau triliunan rupiah untuk periode tahun 2025, di mana 3 saham tersebut juga masuk di dalam daftar tersebut. Yang pertama ada Hutama Karya Persero, ini non TBK, di mana untuk nilai PMN-nya yang diminta sekitar 13,86 triliun rupiah. Kemudian di sini ada Adikarya, untuk Adikarya sendiri berkisar 2,96 triliun. Kemudian ada Wijaya Karya atau Wika, di sini 2 triliun, dan juga pembangunan perumahan Persero atau PTPP tadi 1,56 triliun, dan yang terakhir non TBK atau Perum Perumnas di 1 triliun rupiah. Jadi kalau di total sekitar ada 20 triliunan ya untuk yang diminta PMN jumbo di tahun 2025. Nah, selain dari permintaan PMN, kita juga bisa melihat daftar proyek apa saja sih yang didapatkan dari 3 emiten tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat nilai kontrak terbaru ya dari 3 emiten. Tadi ada Adikarya, kemudian ada Wika, dan juga PTPP. Untuk yang pertama di sini ada Adikarya Persero Tbk atau ADI, di mana hingga periode Juni 2024 atau semester 1, di sini ADI sendiri sudah mendapatkan nilai proyek kontrak baru sekitar 10,2 triliun. Nah, lalu apa saja sih? Di sini dibagi menjadi 3 segmen, ya, di mana untuk 50% pekerjaan gedung, 32% sumber daya air, dan sisanya untuk proyek jalan dan jembatan, kemudian ada properti, manufaktur, dan juga EPC atau engineering, procurement, dan construction. Nah, untuk jenis proyeknya sendiri di sini yang pertama ada jembatan Pulau Balang Bentang pendek tahap 2, kemudian ada hunian pekerja konstruksi tahap 2, dan juga di sini Adikarya memegang gedung Istana di Wakil Presiden di IKN dan gedung dan sarana pendukung asrama PSSI hingga infrastruktur Ibu Kota Negara Baru atau IKN, yakni Jalan Tol Kariangau, Karangjoang Seksi 3A, dan juga Jembatan Pulau Balang dan Intex Sepaku. Nah, kita juga bisa bergeser ke Wika, berapa banyak sih proyek baru yang didapatkan? Ya, di sini untuk proyek Wika sendiri, untuk proyek barunya hingga Mei 2025 atau 5 bulan pertama tahun 2024 berkisar 8,86 triliun rupiah. Di sini segmennya dibagi ada infrastruktur dan gedung, industri, properti, dan juga EPC, atau sama tadi ya, ada engineering, procurement, dan juga construction. Kemudian untuk jenis dari proyeknya sendiri di sini ada jalan tol Tempino Jambi di Sumatera, kemudian ada bendungan 3 di Haji Paket 4 di Sumatera Selatan, ada Istana Negara juga yang untuk di IKN, dan jalan tol Kariangau di SP Tempadung. Nah, selain dari Wika, kita bergeser juga ke PTPP. Ya, untuk PTPP sendiri juga hingga Juni 2024 kontrak barunya berkisar 9,5 triliun rupiah. Untuk jenis proyeknya di sini ada infrastruktur dan juga jembatan berkisar sekitar 54,41%, gedungnya 39,57%. Dan untuk proyeknya di sini yang dipegang oleh dari PTPP sendiri ada gedung PUPR Wing 2, Jalan Seksi 6C1 SP3, ada Jalan West Residence, Tol Serang Panimbang Seksi 3, kemudian ada jaringan irigasi Sempor, ada peredam gelombang Merak, kemudian juga ada pembangunan Makassar CGAS, kemudian juga ada jaringan irigasi Sempor, dan di sini juga ada beberapa pembangunan lagi di Makassar. Nah, selain itu kita juga bisa melihat daftar proyek IKN apa saja sih yang dipegang dari ketiga emiten tersebut. Ya, untuk yang pertama di sini untuk Adikarya garapannya ada beberapa proyek IKN, yaitu yang pertama 22 tower hunian pekerjaan konstruksi di IKN, kemudian ada pelindung vendor jembatan Pulau Balang, kemudian ada di Jalan Tol Seksi 3A segmen Karangjoang KTT Kariangau, kemudian ada rumah tapak kedinasan di IKN, kemudian juga ada intek dan jaringan pipa transmisi di Sungai Sepaku. Kemudian untuk Wika sendiri di sini juga ada beberapa proyek IKN-nya. Yang pertama ada di Jalan Tol IKN segmen KKT Kariangau SP Tempadung, kemudian ada Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur, ada jaringan perpipaan air limbah,
ada gedung kantor presiden di IKN, juga istana negara di IKN, dan juga bahkan di sini ada untuk lapangan upacaranya di kawasan istana kepresidenan di IKN juga. Dan kita juga bisa melihat kalau PTPP apa saja nih yang didapat. Ya, untuk PTPP di sini garapan proyek IKN-nya ada cukup banyak ya. Di sini ada penyiapan lahan KIPP tahap 1, kemudian juga ada tahap 2, ada dermaga logistik IKN, kemudian ada jalan sumbu kebangsaan sisi barat tahap 1 dan juga 2, ada jalan tol IKN segmen 3B, ada jalan akses masjid IKN, ada jalan seksi 6C 1 SP2 ITCI Simpang 1B, kemudian juga gedung kantor presiden juga dipegang, hingga istana negara dan lapangan upacara juga PTPP juga megang. Kemudian di sini ada gedung kementerian sekretariat negara hingga rusun untuk ASN 1 dan komplek perkantoran BI nih di tahap 1. Nah, lalu bagaimana dengan kabar dari pembentukan holding BUMN? Jadi kan kemarin memang diprediksi ini akan dilebur nih beberapa perusahaan-perusahaan BUMN. Di mana kemarin kita bisa melihat sendiri bahwa Menteri BUMN Erick Thohir telah mengirim surat ya kepada Menteri PUPR, namun terkait untuk pembentukan holding ini masih tertahan, jadi belum ada kejelasan lanjutan. Untuk 7 BUMN karya yang akan dilebur atau di merger nantinya ada Hutama Karya, ada PTPP, kemudian ada non-TBK Nindya Karya, yang TBK ada Adikarya, Wijaya Karya, ada Waskita Karya, dan non-TBK Brantas Abi Praya. Dan nantinya di sini untuk rencananya Adi sendiri akan menjadi induk dari holding bagi Brantas dan juga Nindya. Nah, nantinya untuk Waskita itu akan join atau bergabung bersama Hutama Karya dan juga PTPP. Dan PTPP nantinya akan bersatu juga dengan Wika. Dan lalu untuk apa sih tujuannya? Kalau kita lihat dari tujuan pembentukan BUMN Holding di sini memang untuk menciptakan sinergi ya. Jadi sinergi antara perusahaan BUMN lainnya, kemudian juga otomatis untuk menambah nilai tambah, kemudian memperkuat daya saing terutama di infrastruktur. Kemudian kalau kita lihat agar nih untuk pengelolaannya ini bisa terpusat, karena kalau di sini kan masih terpecah ya. Jadi kalau dilebur nanti untuk pengelolaannya bisa lebih mudah dikontrol. Kemudian juga di mana untuk mendapatkan skala ekonomi yang lebih luas, bahkan mengurangi redundansi dan juga untuk meningkatkan efisiensi dari operasional masing-masing perseroan. Ya, tadi kita bisa lihat bahwa 3 emiten memang bergerak yang sejalan dengan sisi kinerjanya, namun juga ada yang masih mencatatkan kerugian, bahkan kerugiannya mencapai 100% lebih peningkatannya, tapi justru harga sahamnya bisa naik hingga 162%. Jadi di mana memang daftar proyek IKN ini memang tentunya akan mendorong kinerja perseroan ke depan. Tapi tetap kita harus mengontrol dari sisi kinerja di kuartal 2 nanti hingga akhir tahun 2024 agar bisa lebih yakin lagi nih, apalagi mengingat total hutang BUMN karya terutama infrastruktur biasanya rata-rata memiliki hutang yang cukup besar.